Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kami muliakan para asatidz, para penjuru, para orang tua, khusus Ketua Masjid Jami Al-Hidayah Fadilatul Ustaz Bapak Haji Jihan. Yang kami muliakan guru kita bersama Fadilatul Ustaz Bapak Haji Musidi, Bapak Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Kadis serta Ketua Kuliah Suku Rabu Pagi Dr. Andas Bapak Haji Ahmad Haji Ma'in dan seluruh para jamaah hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat taklim kepada beliau tidak berarti sedikit. Alhamdulillah, bersyukurillah, puja syukur kita panjatkan hanya milik Allah atas semua nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sama-sama telah berkumpul di Masjid Jami Al-Hidayah dengan diri orang mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan masjid di Masjid Al-Hidayah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala meningkatkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya dari infak sedekah yang diberikan. Hanya Allah yang bisa balas dengan balasan sempurna. Kita awali majlis ini dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Taufiq wal hidayah wal barakah wa turun kitaballah wa rasulih wa isil wal qasidah fi dunya wa sirratan ila rujina syafina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abadi wa ikhwani fil anbiya wal mursalin wa awliya wa salihin إذا رجعنا لمعاني لنا رجالا من أحمد شرفان بلا الله رجالا ولما معاني لم يحصل ولما معاني لم يحصل الذي شرفه رحمه والمغفرة درجاته في جنة في أعلائه في دعاء النبي سيدنا الشهداء والصالحين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا فتاح يا رزاق يا عليم افتح لنا أبواب علم وسعادة رضي الله تعالى في كتاب وجهة المتقين شرح رياض الصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي نجيد بضم النون بفتح الجيم إمران بن حسين الرجالي رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فقمت عليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إلي فإذا وضعت بطني ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فسدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجعت ثم صلى عليها وقال خذ ما تصلي عليها يا رسول الله وقد زانت. قال لقد تابت توبة لا قسمت بين 70 من أهل المدينة لو وسعتهم هل وجدت أفضل من أن جدت بنفسها لله عز وجل. رواه Muslim. Dari Abi Nujaid bidomin nun bi fathil jim.
yakni Imran bin Husain al-Hujani radhiyallahu ta'ala. Anna imratin Juhaina, sungguhnya ada seorang wanita dari suku Juhaina. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahia hubla minal zina, sedangkan wanita min Juhaina ini sedang hamil dari sebab perbuatan zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alaihi. Dan wanita ini berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan, tegakkanlah kepadaku hukuman dengan sebab aku melakukan kesalahan yang aku jalankan. Aku telah melanggar hukum Allah. Apa yang kau lakukan wahai seorang wanita min Juhaina? Aku melakukan perbuatan zina sehingga aku dalam keadaan hamil. Padahal Nabi SAW baliha. Kemudian Nabi memanggil orang tuanya. Faqala ahsin ilaiha. Kemudian Nabi berkata, ahsin ilaiha. Uruslah anakmu ini berbuat baiklah kamu kepada anakmu. Apabila anakmu telah melahirkan, datangkanlah anakmu kepadaku. Setelah Nabi memerintahkan kedua orang tuanya untuk mengurus dan berbuat baik kepada putrinya yang hamil dengan sebab perbuatan zina. Tatkala telah melahirkan, wanita ini, putrinya diajak lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menegakkan yang namanya hukuman buat dia. Kenapa kok Nabi nggak langsung hukum wanita tersebut? Yang melakukan dosa adalah ibunya. Sedangkan janin yang ada di rahim itu tidak mempunyai dosa, karena yang berbuat adalah orang tuanya. Begitu pula siapapun orang yang melakukan kesalahan, kemudian dia mengakui kesalahannya dan ada bukti-bukti yang sangat nyata dan menjadi saksi-saksi bahwa dia yang melakukannya, maka tegakkanlah hukum tersebut. Jangan pilih-pilih di dalam menegakkan hukum, karena semuanya ini sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hukum itu sama, kedudukannya rata, sebab negara ini akan tegak apabila hukum ditegakkan. Apapun keadaan seseorang, baik dia seorang menteri, seorang jenderal, ataupun presiden, ataupun rakyat biasa, baik dia orang ningrat ataupun orang biasa, kalau dia melakukan kesalahan, tegakkanlah hukum itu. Wibawa suatu negara apabila seluruh rakyatnya patuh dan taat untuk menegakkan keadilan. Sama seperti mutiara-mutiara daripada Pancasila, keadilan seluruh rakyat Indonesia. Karena yang melakukan perbuatan dosa seseorang ibu, maka anak yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Makanya Nabi memerintahkan orang tuanya untuk mengurusnya dengan urusan yang baik. Jaga dia, sayangi dia dengan penuh dengan kasih sayang. Setelah melahirkan wanita tersebut dengan sebab berbuat zina, didatengin lagi tuh orang tuanya, dan Nabi menegakkan keadilan hukum Allah. Orang ini diikat, setelah diikat kemudian dilempari batu, dirajam, kemudian sampai meninggal dunia. Tsumma yusalli 'alaiha, kemudian Nabi melaksanakan sholat.
Faqalahu Umar, kemudian Umar berkata, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Ya Rasulullah, paduka menyolatkan orang tersebut sedangkan orang ini telah melakukan zina. Faqalat, Nabi mengatakan, "Na'am." Laqad tabat taubatan, karena orang ini telah taubat. La qusimat baina sab'ina min ahli Madinah wasatkum, seandainya orang ini dibagikan amal kebaikannya untuk 70 orang ahli Madinah, maka mencukupi pahala yang Allah berikan kepada mereka. Jadi jangan melihat sesuatu yang terjadi kepada seseorang masa lalunya. Andai kata dia menjadi orang yang baik, maka nilailah orang ini dengan perbuatan baiknya. Jangan mengenang seseorang masa lalu. Sebab seseorang itu pasti mempunyai masa lalu yang kelam di dalam kehidupannya. Umpama dia orang yang nakal, tidak sembahyang, tidak ngaji, durhaka sama orang tua, ame saudara ribut, ame tetangga enggak akur, teman-teman menjauhkan dia. Di akhir ujungnya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada dia. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki dirinya, membenahi dirinya, menyempurnakan iman dan takwanya dalam melakukan amal kebaikan. Kemudian kita lihat orang itu di akhirnya. Di akhirnya. Makanya sebaik-baiknya orang yang paling bahagia adalah dia melupakan masa-masa lalunya dan memperbaiki masa yang akan datang. Dan dia senang apa yang didapatkan pada hari ini. Alhamdulillah, namanya orang yang senang. Sebab kalau mengingat masa-masa lalu, kita nggak bakalan maju, kita nggak bakalan tenang, kita tidak bisa menyempurnakan dalam kehidupan kita karena terbayang-bayang masa yang lalu. Yang tidak ada jangan dicari, yang nggak ada dicari, yang ada dipertahankan, seperti itu. Apapun dosa yang dilakukan, andai kata dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya diampunin oleh Allah Ta'ala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah engkau kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Fa innahu ghafar, sungguhnya Allah Ta'ala Maha mengampuni. Istaghfiru rabbakum fa innahu ghafar. An Ibn al-Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula ibnu Adam wadiyan min jahabin ahabba ayakunahu wadiyan wa la yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allah ala man taba alaih, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula ibnu Adam wadiyan minaj jahab, seandainya manusia itu memiliki satu lembah yang terbuat dari emas, ahabba ayakuna lahu wadiyan, pasti dia senang akan memiliki dua lembah daripada emas. Wala yamla afamu illa turabu, tidak ada yang bisa memenuhi keinginan manusia kecuali debu, yakni sudah mati. Wa yatubullah ala man taba alaih, dan Allah akan menerima tobat orang yang bertobat kepadanya. Rahul Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Di dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW bersabda, laula ibnu Adam wadiyan min najahab ahabba yakunahu wadiyah,
Seandainya manusia mempunyai satu lembah daripada emas, pasti dia beringinkan, berangan-angan dia memiliki 2 lembah daripada emas. Maksudnya, kalau urusan dunia yang dibanggakan dunia tersebut dari berupa jabatan, harta benda, ataupun masalah wanita, semuanya itu nggak bakalan selesai, nggak bakalan habis. Apalagi kalau kita ngelihat ke atas di dalam urusan dunia. Pohon kelapa kayak tinggi banget. Tapi ada lagi yang lebih tinggi. Begitu pula kalau kita ngelihat diri kita kaya, kemudian kita ngelihat bawah sekeliling kita banyak orang yang susah, maka akan menjadi sifat takabur dan menjadi sombong. Begitu pula kalau kita ngelihat ke atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka dia tidak bersyukur atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada dia, kemudian terus dan ingin terus. Sama seperti harta yang dimiliki berupa uang. Uang diikat seperti batu permata yang mahal ataupun uang diikat di mana? Di depan mukanya. Dan dia untuk mengambilnya dia cuman bisa ngelihat. Akhirnya diuber-uber tuh uang yang ada di jidatnya sehingga ia tidak bisa mengambilnya, kemudian dijatuh ke lubang. Maksudnya dia mencari dunia, mencintai dunia melebihi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dunia buat dia. Dia lupa alamul akhirat. Maka dia lupa pun, Allah lupakan kepada dia urusan Allah dan urusan akhirat, lebih mencintai dunia. Akhirnya penuh dengan perbuatan dosa. Dan dia tidak terbayang dalam kehidupan akhirat, yang diinginkan adalah kepuasan dunia. Sehingga meninggal dunia, dia lupa alamul akhirat. Gak sempat untuk sholat dan mengaji. Gak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, mengagungkan, membesarkan asma Allah. Dia lupa harta yang dimiliki itu titipan Allah, sifatnya sementara. Dia lupa untuk mengeluarkan hak dan kewajiban yang dijalankan untuk sedekah, untuk bayar zakat, infak, sedekah, membantu sanak saudara dalam kekurangan. Dia lupa segalanya. Akhirnya dia termasuk orang yang rugi. Ketika orang ini wafat kemudian masuk di alamul barzah, kemudian datanglah makhluk yang sangat buruk rupa menemani dia. Dan orang ini mayit berkata, "Man anta ma ra'aitu akbaha minka rihal gobisun baitni." Orang ini berkata di alamul barzah, "Siapakah engkau? Aku belum pernah ngelihat makhluk seburuk engkau di dunia. Jauhlah engkau dari diriku, bau busuk yang kudapatkan dari diri engkau." Man anta, sampai jadi itu. Siapa engkau? Kata makhluk ini, wala tansani wa anta tuhibbuni. Jangan kamu lupa dengan aku, sebab aku ini engkau cinta kepadaku dan kau banggakan aku. Kata orang ini berkata, man anta ma ra'aitu akhbaha minka. Siapakah sebenarnya engkau? Aku belum pernah melihat makhluk sejelek engkau. Ana maluka, ana maluka, ana maluka, tanduka fid dunya.
Aku adalah hartamu, aku hartamu, akulah hartamu, simpanan engkau yang kau simpan di dunia. Baru tuh nyesel ya tuh. Nyesel gak kira-kira? Nyesel. Aduh, celakalah diriku. Harta yang kukumpulkan tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun. Dia menjadi orang yang menyesal, menemani di alamul barzakh orang yang buruk rupa dan baunya bukan main, menemani dia nanti di alamul barzakh sampai bangkitnya hari kiamat. Dengan sebab dia punya harta melupakan segalanya. Tapi jadikanlah yang namanya harta yang kita miliki ini suatu modal landasan buat kita menuju akhirat, mencari ridho Allah dan Rasulnya. Makanya masuk bulan Maulid, adakan Maulid di rumah kita 1, 2, 3 orang kita ajak. Kalau nggak bisa di musola, sekian orang yang biasa malam Jumat kita yasin tahlil baca maulid, kita adain tuh maulid. Makan ala kadarnya walaupun pecel lele doang. Enggak? Ame pisang sembarangan ya. Enggak apa-apa. Yang penting ngadain. Yang penting ngadain. Bawa tuh harta kita buat simpanan kita di akhirat. Apalagi kita ngaji nih. Apalagi kita ngaji. Tuh, kita bawa uang menurut kemampuan kita. Sebab apa yang kita bawa itu, yang kita masukkan ke kotak, itu harta yang kita masukkan ke kotak itu, harta itu berkata, ana maluka robihun, ana maluka robihun, ana maluka robihun, kanduka fil jannah. Nih, uang yang kita masukin nih ke kotak, baik itu 5.000, 10.000 atau 2.000 apapun, kita masukin, ikhlaskan Allah. Harta itu berkata, aku ini harta engkau yang beruntung, aku ini harta engkau yang beruntung, aku ini harta engkau yang beruntung, simpanan engkau nanti di akhirat. Alhamdulillah. Laula ibnu Adam wadiyan minal jahab, seandainya manusia itu mempunyai satu lembah daripada emas, ahaba yakunahu wadiyan, pasti dia berangan-angan pengen punya 2 lembah. La yamna'u pamu illa turab, tidak ada yang bisa memenuhi keinginan-keinginan manusia kecuali sudah menjadi debu. Kecuali sudah menjadi debu. Bukan berarti tidak boleh kita memiliki dunia. Miliki dunia sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita meninggal dunia tidak meninggalkan harta buat keluarga. Tidak boh. Cari dunia sebanyak-banyaknya. Cari dunia yang halal. Waktu saya belajar di Rubat Al-Imam Ma'arif Billah Qutbul Ghaus Hasan bin Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, idza kharajtum minal mahad ila biladukum wala tansa bikasbil halal. Beliau pesan kepada murid-muridnya, jika engkau telah meninggalkan pondok pesantren Rubat Teri, apa yang kuajarkan kepada kalian, kemudian kalian pulang ke negeri kalian, jangan lupa kamu bekerja sambil berdakwah. Sambil berdakwah. Jangan kau mencari makan dengan ilmu yang kau sampaikan kepada orang lain. Aku tidak redha ilmu yang kusampaikan kepada kalian, kalian menjadi mencari sumber kehidupan kalian dengan ilmu, dengan cara berdakwah.
Jadi pesan tuh ame guru, kamu kerja apapun kerjaan kalian, mencari rezeki yang halal. Bahaya fikas bil halal. Jangan malu untuk mencari rezeki yang halal. Apapun keadaan kerja, walaupun dia seorang guru, walaupun menjadi seorang anjengan, menjadi kiai, ada sambilan di dalam pekerjaan untuk menutupi kehidupan keluarga kita. Jangan mencari harta dengan cara apa? Dibawa agama, memperjualbelikan ayat-ayat Allah, memperjualbelikan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan. Makanya orang yang wara' itu, orang yang zuhud itu tidak mau memperdepankan dirinya dengan keilmuan yang dimiliki, apalagi minta-minta kepada orang lain, minta-minta untuk kepada orang lain. Ini masjid kosong nggak? Gue ngajar sini dah. Jangan tuh, nggak warok tuh orang. Ini ada jadwal saya kosong, saya khutbah di sini ya. Jangan. Ini bulan Maulid nih, jadwal kosong, undang gue dong. Jangan. Karena bukan karena Allah tuh. Pasti di balik dakwanya itu tersembunyi dia untuk memperkaya diri. Biar dikata hebat, biar dikata orang alim, biar dikata jamaahnya banyak, untuk mengumpulkan harta. Hati-hati, karena zaman sekarang zaman fitnah. Banyak orang yang memakai baju ulama, tapi dia bukan ulama. Dia bukan ulama. Ini zaman fitnah. La ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarru minhu. Karena tidak ada suatu masa yang akan datang kecuali masa itu bikin lama, bikin buruk, bikin jelek. Dulu pada zaman Hadratus Syekh Qasim Ash'ari, itu banyak alumni pada bercerita, termasuk guru kita Kiai Abu Hai Muhammad Naim. Beliau datang ke sana masih umur 7 sampai 8 tahun, dibawa ame guru Muhammad Naim. Kemana? Ke Jombang. Dititip dengan Hadratus Qasim Ash'ari. Itu Kiai Abu Hai Naim belajar Pak ame Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul Ulama. Belajar di sana. Kata Kiai Abu Hai Naim, waktu saya belajar di mana? Di Tebu Irang. Hadratus Syekh Qasim Ash'ari. Saya berumur 7 sampai 8 tahun. Diajak abah saya. Dititip. Kiai Hasim Ash'ari begitu girang, senang. Kenapa? Putra daripada temannya dititipkan dengan beliau. Beliau tuh cerita, ya Abu Hai Naim, waktu saya belajar di Jombang, itu umur saya 7 tahun, pada tahun 52 saya di sana. Itu penduduk sekeliling tuh yang namanya pondok pesantren Tebu Ireng, baik pedagangnya, baik petaninya, ataupun tukang becaknya, itu banyak yang pada hafal Quran. Banyak yang hafal Quran sekeliling itu. Murid-murid Hadratus Syekh Qasim Ash'ari. Banyak orang-orang baik, orang alim. Bagaimana sebagai kiai yang belajar di sana? Kalau tiap malam itu kiai-kiai pada berdatangan tuh di Jombang. Ngaji lagi dengan apa? Qasim Ash'ari. Itu yang udah jadi kiai. Yang umur 50-60 masih ngaji, ngasih tabarukan. Tabarukan. Tuh sangat luar biasa. Kalau sekarang kan udah berubah.
Dulu kiai-kiai rukun dan damai, mau duduk bareng, sejalan di dalam cari dakwah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang itu udah saingan. Saingan, jelekin sana, jelekin sini, fitnah sana, fitnah sini. Diemin aja. Jangan ikut orang-orang yang seperti itu. Karena kita ingin selamat. Pengen selamat. Walaupun nama kita Udin, bukan selamat toh. Ya gak? Kita pengen selamat. Kita pengen selamat. Walaupun nama kita Jarkasih. Ya gak? Bukan selamat, tapi kita pengen selamat, pengen bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh kiai-kiai kita dulu penampilannya biasa. Paling sorban putih lah udah. Pakai koko, pakai kain. Sendal lili dah. Enggak? Hidup sederhana. Kayak di sini nih Kiai Murtali Hulaimi. Orangnya sederhana. Coba setelah beliau wafat, banyak tuh pendatang dari mananya ke Jagakarsa. Penampilannya luar biasa. Tapi pengamalannya jauh dengan apa yang disampaikan. Banyak kiai tapi tidak menjadi uswah, contoh teladan yang baik. Waktu kami itu bangun Masjid Al-Afiyah tahun 2007, 2006, 2007. Saya pamit Kiai Murtali Hulaimi. Dia suka datang ke rumah saya. Saya pun suka datang ke rumah beliau konsultasi. Mandorin juga tuh di masjid. Bantuin juga. Bukan sekedar ngangkat semen, ngaduk, ngopi bareng di situ. Nyumbang juga beliau. Banyak nyumbang di masjid. Dia bilang, Masya Allah nih Kiai, Ketua MUI, menjadi contoh teladan yang baik. Perjalanan hidupnya wajib kita contoh. Orang yang sederhana, ucapan dan perbuatannya seirama dan sejalan. Makanya pendorong buat dakwah saya. Dia bilang, sini tinggal. Ini banyak orang yang demen ilmu. Banyak masjid-masjid didirikan dan mushola. Beruntung ente pindah dari Mampang kemari. Tinggal jaga diri dan perbuatan kita. Hati-hati dalam bergaul dan mengucap ataupun berbuat. Kalau orang Jagakarsa udah demen, sampai mati dibela. Tapi kalau orang Jagakarsa sekitarnya udah kagak demen, bakalan ditinggalin. Beliau ngomong gitu tuh misalnya. Bukan saya yang ngomong, Kiai yang ngomong. Saya ingat itu. Ini omongan ini udah 22 tahun. Masih saya ingat tuh nasihat. Makanya jadilah orang yang terbaik walaupun kita bukan orang yang baik. Tapi kita berusaha menjadi orang yang baik. Sebab semuanya itu sama. Sisi Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Bisa jadi jamaah lebih mulia daripada saya. Bisa jadi murid lebih mulia daripada gurunya. Bisa jadi murid lebih mulia dari gurunya. Gurunya menyampaikan, muridnya mendengar dan mengamalkannya. Bisa jadi gurunya hanya menyampaikan tapi tidak bisa mengamalkannya. Yang tahu hanya Allah. Kan ada orang tua anak lebih sukses daripada orang tua, ada gak? Banyak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Begitu juga sebaliknya, orang tua yang hebat, orang tua yang sukses, anak belum bisa seperti orang tuanya.
Anak belum tentu seperti orang tua. Begitu. Yang penting pendidikan agama sebagai dasar dalam kehidupan seseorang. Dasar agama dan ilmu pengetahuan. Cinta kepada istri anak harus, karena dia adalah darah daging kita. Tapi bagaimana kecintaan kita dengan istri, anak, dan harta kita ini menjadi mendapatkan pahala, ladang pahala, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didik anak kita dengan pendidikan agama dari dasar. Ajarkan akhlakul karimah yang bagus dalam tutur kata dan perbuatan. Makanya orang-orang dulu itu kalau ke masjid anaknya dibawa. Kalau ketemu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, itu dikenalin. Disuruh cium tangan. Orang-orang yang rajin sholat, rajin ngaji, orang-orang tua. Dikenalin, Pak Haji ini anak saya, doain. Usap tangannya. Ketemu kiai, minta doa. Itu. Akhirnya memberikan bekas kebaikan di dalam hati seorang anak dan teringat. Kenapa? Karena diajarkan dan dipraktekkan anak tersebut. Maka jadikan kecintaan kita ini kepada istri, anak, dan harta kita ini sebagai sumber dari amal kebaikan yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Jangan sampai istri dan anak dan harta itu yang kita miliki melupakan kita akan Allah, melupakan dalam kehidupan akhirat, dia menjadi orang yang rugi. Inna auladukum wa ajwajukum fitnah fahdharu. Sungguhnya anakmu, istrimu, dan hartamu itu adalah ujian yang sangat nyata. Fahdharu, maka hati-hatilah. Apa dikatakan fitnah? Kita tidak mendidik, tidak memperhatikan, kemudian tidak mengajarkan di dalam berbuat kebaikan. Maka itu fitnah yang besar dalam kehidupan kita. Bisa jadi adu lakum, istri dan anakmu itu adalah musuh buat kamu. Anak gak sopan sama kedua orang tuanya, membentak, caci maki, menghina orang tuanya. Kenapa? Karena dulu tidak mendidik putra putrinya di dalam agama dasar dalam kehidupan, dan tidak memberikan contoh kepada anaknya apabila dia menghadapi orang tuanya, bagaimana kita menghadapi orang tua kita dengan sopan, dengan santun, dengan akhlak mulia. Anak kita pun akan mengikuti. Kita sayang orang tua kita, kita ajarin, anak kita pun sayang sama kita, sama kakeknya. Alhamdulillah, karena kita yang didik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa fa'alaiha. Jika kamu berbuat baik, ketahuilah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Jika kamu berbuat dosa, ketahuilah dosa itu akan kembali kepada diri kita. Semuanya itu kita yang perbuat, kitalah yang akan dapat. Bagaimana caranya supaya kita hidup tenang, nyaman dengan keluarga yang kita cintai, hidup rukun dan damai. Tuh surah Al-Furqan, Rabbana hablana min ajwajina wa auladana qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami istri atau suami, anak keturunan kami, qurrata ayun, penyejuk hati, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami seorang pemimpin orang-orang yang bertakwa. Qurrata ayun, ku anfusakum wahlikum. Dimulai dari diri kita dalam perbuatan, dalam ucapan, sebagai contoh, sebagai orang tua. Insya Allah anak pun akan memberikan contoh figur yang baik dalam kehidupan adalah kedua orang tuanya. Karena orang tuanya hampir setiap hari berdampingan dengan orang tua tuh anak. Tergantung kita. Misalnya kata kalau kue pancong, cetakan kue pancong ya begitu.
Kalau kue semir modelnya bulat sama. Kalau kue pancong model apa? Lonjong. Tergantung cetakan. Tergantung emak, bapak tuh anak, tergantung orang tuh tua. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu. وبالفاتحة وبالفاتحة وبالرحمة الفاتحة وباحترام عليه الفاتحة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك أن تشكر اللهم إنا نسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الوحيد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.